Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Bali United resmi menginjakkan kaki ke era baru. Yang pertama, mari kita lihat sosok Irfan Jaya, pemain sayap yang dikenal dengan kecepatan dan insting tajam. Kini mendapat kepercayaan besar sebagai kapten baru Bali United. Sebuah tanggung jawab yang tidak ringan, tapi Irfan justru menyambutnya dengan penuh semangat. Ia bukan cuma jadi simbol serangan, tapi kini juga jadi simbol kepemimpinan di atas lapangan dengan ban kapten melingkar di lengannya. Irfan memimpin langsung saat Bali United menumbangkan Persebaya 3-1 di pekan terakhir Liga 1 2024-2025. Aksi, semangat, dan sorot matanya jelas. Ia siap jadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Kemudian perubahan berikutnya adalah datang dari pinggir lapangan. Setelah bertahun-tahun bersama Stefano Cugura, kini Bali United resmi menunjuk pelatih baru asal Belanda, Johnny Jansen. Pelatih berlisensi UEFA Pro ini datang dengan pengalaman melatih di kasta tertinggi Liga Belanda, hingga terakhir bersama PSV Zwolle. Dan kini ia siap membawa warna Eropa ke dalam permainan Bali United. Jansen datang bukan sendirian dan ia membawa dua asisten dari negaranya, Ronnie Pander dan Jeffrey Talan. Keduanya punya pengalaman panjang dan bahkan masih aktif di timnas Belanda U21. Kombinasi ini tentu membuat Bali United bukan hanya siap secara taktik, tapi juga makin profesional dari sisi manajemen tim. Dengan pelatih baru di sisi lapangan dan kapten baru di dalam lapangan, Bali United siap memulai lembaran baru yang penuh harapan. Perubahan ini bukan sekedar kosmetik, tapi benar-benar bentuk keseriusan untuk bangkit kembali jadi penantang gelar sejati. Apakah ini awal dari era keemasan baru di Pulau Dewata? Kita tunggu saja bersama bagaimana gebrakannya di musim yang akan datang. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta klub Liga 1 dan pecinta Serdadu Tridatu Bali United di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi di channel Radio Kata Kita bersama saya Fendi Kawentar. Kali ini kita akan bahas satu nama yang belakangan jadi sorotan hangat. Namanya kembali dielu-elukan, bukan hanya karena aksinya di lapangan, tapi juga karena status barunya. Siapa lagi kalau bukan Irfan Jaya, winger lincah asal Bantaeng yang kini memikul tanggung jawab sebagai kapten baru Bali United. Laga terakhir musim ini jadi momen tak terlupakan. Bali United menutup kompetisi dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Persebaya di Gelora Bung Tomo Surabaya. Tapi bukan hanya hasil yang menarik perhatian. Yang lebih menyita sorotan justru adalah sosok Irfan Jaya yang turun ke lapangan dengan ban kapten di lengannya. Bukan cuma penonton, bahkan Irfan sendiri mengaku kaget. Ia baru tahu ditunjuk jadi kapten saat meeting tim sebelum pertandingan dimulai. Seketika, tanggung jawab itu diembannya dan langsung dijawabnya dengan gol pembuka ke gawang mantan timnya sendiri. Tanpa selebrasi berlebihan, Irfan menunjukkan rasa hormat kepada Persebaya, klub yang pernah membesarkan namanya. Namun di saat bersamaan, ia juga menunjukkan bahwa dirinya kini adalah pemimpin baru di skuad Serdadu Tridatu. Sebagai kapten, Irfan tampil memimpin dengan percaya diri, pertahanan solid, serangan tajam, dan semangat yang tak kendor. Gol pertama Irfan
jadi pembuka jalan disusul penyelesaian cantik dari Rahmat Arjuna dan Boris Kopitovic yang mengunci kemenangan 3-1. Tapi lebih dari sekedar skor, laga ini jadi pembuktian Irfan Jaya mampu memimpin timnya. Ia bukan hanya cepat dan lincah seperti biasa. Kini ia juga matang, dewasa, dan mampu membawa semangat bagi rekan-rekannya di lapangan. Tapi euforia kemenangan itu tak sepenuhnya membuat suasana adem. Justru setelah laga, muncul lagi rumor-rumor lama yang sempat tenggelam. Irfan Jaya balik ke Persebaya musim depan. Ketika ditanya soal itu, Irfan tak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Kalau itu masih rumor ya, belum ada pembicaraan, ujarnya santai. Ia bilang masih komunikasi dengan manajemen Bali United dan kontraknya sebenarnya sudah berakhir. Hanya saja ada adendum untuk menyelesaikan musim sampai tuntas. Artinya masa depan Irfan masih tanda tanya besar. Apakah bertahan di Bali United dan lanjut jadi kapten utama, atau pulang kampung ke Surabaya? Bagi para bonek, kembalinya Irfan tentu jadi harapan besar. Winger lincah ini pernah mencuri hati publik Surabaya. Sosoknya masih dikenang, dan bila kembali, jelas akan disambut hangat oleh supporter Green Force. Tapi di sisi lain, Bali United pun tentu ingin mempertahankannya. Apalagi dengan peran barunya sebagai kapten. Irfan bukan hanya pemain inti, ia adalah simbol penting untuk regenerasi kepemimpinan. Disinilah dilema muncul. Apakah Irfan memilih jalur emosional dengan pulang ke Surabaya, atau tetap rasional dan profesional dengan melanjutkan karirnya bersama Bali United yang sedang membangun pondasi baru? Kalau kita lihat musim ini, Irfan memang tampil cukup konsisten. Beberapa kali jadi penentu, beberapa kali juga jadi pengatur tempo dari sisi sayap. Dan di laga akhir, ia menunjukkan sesuatu yang lebih, yaitu kemampuan memimpin. Menjadi kapten bukan cuma soal mengenakan bandi lengan, tapi juga soal memberi contoh, menjaga semangat tim, dan mampu berdiri paling depan ketika tim sedang ditekan. Itu semua dilakukan Irfan di laga melawan Persebaya. Kini bola ada di kaki Irfan Jaya. Musim sudah berakhir, adendum kontraknya pun selesai. Tinggal keputusan besar menanti, bertahan di Bali United atau pulang ke Persebaya. Kedua pilihan itu sama-sama punya daya tarik besar. Yang satu memberi kesempatan jadi pemimpin baru, yang satu lagi menawarkan pulang ke rumah, ke klub yang dulu mencintainya. Yang jelas, satu hal sudah pasti, Irfan Jaya telah membuktikan dirinya layak dihormati, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pemimpin. Kita tunggu saja kabar berikutnya dari sang kapten baru Bali United. Akan seperti apa babak baru dalam perjalanan Irfan Jaya musim depan? Ada kabar resmi yang datang dari Pulau Dewata, kabar terbaru ini ya. Dan tentunya kabar ini banyak kita nanti-nantikan. Bali United akhirnya punya juru taktik anyar. Nah, seperti pada beberapa waktu lalu memang sempat santer ada rumor, ada isu dan atau juga bisa dibilang gosip ya, tentang Johnny Johnson yang katanya akan menjadi pengganti Stefano Cugura atau Teko untuk Bali United di musim depan setelah kepergian Teko. Dan ternyata memang pelatih asal Belanda itu kini resmi memimpin skuad Serdadu Tridatu, menggantikan sosok yang sudah sangat melegenda yaitu Coach Stefano Cugura atau Teko. Dalam pernyataan perdananya, Johnny Johnson datang dengan tekad besar. Ia menyatakan bahwa kehadirannya di Indonesia bukan sekedar jalan-jalan,
tapi membawa misi untuk mengangkat performa Bali United di musim baru nanti. Target awalnya pun realistis, mengarahkan tim untuk bisa bersaing di papan atas, minimal posisi 4 atau 5 besar klasmen. Sementara CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyambut kehadiran Johnson dengan penuh optimisme. Pengalamannya yang panjang di dunia sepak bola Eropa, baik di level usia muda maupun senior, menjadi alasan kuat kepercayaan itu diberikan. Yabes menyebut Johnson sebagai sosok yang punya kualitas dan diharapkan mampu memberi warna baru dalam perjalanan Bali United di Liga 1 musim mendatang. Dan buat yang belum terlalu kenal dengan Johnny Johnson, ia adalah pelatih berusia 50 tahun dengan lisensi Pro UEFA. Ia sebelumnya menjabat pelatih kepala PEC Zwolle, klub Eredivisie yang musim lalu bertengger di posisi 10 klasmen. PEC Zwolle juga dikenal sebagai klub asal Eliano Reinders, pemain yang kini berseragam timnas Indonesia. Untuk karir kepelatihan Johnson cukup lengkap. Ia mengawali dari bawah, menangani Heerenveen U19 dan U21, kemudian naik ke tim senior klub tersebut. Dan ia sempat merantau ke Libanon melatih Safa SC dan akhirnya kembali ke Belanda untuk menangani PEC Zwolle. Menariknya, Johnson tidak datang sendirian. Ia memboyong dua tangan kanannya dari Belanda. Yang pertama adalah Ronnie Pander, mantan asistennya di PEC Zwolle. Sementara yang kedua, nama yang cukup berkelas, Jeffrey Dennis Talan, mantan asisten pelatih Almere City, dan saat ini juga masih aktif bersama timnas Belanda U21. Jeffrey Talan bukan nama asing di dunia sepak bola. Ia juga pernah menjadi pelatih dari gelandang andalan timnas Indonesia saat ini, Tom Haye. Dan bahkan masuknya Jeffrey ke Bali United juga mendapat restu langsung dari asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Dan bisa dibilang komposisi pelatih Bali United saat ini sangat Eropa sekali, sangat terstruktur dan penuh pengalaman. Tentu menarik untuk kita nantikan bagaimana tangan dingin Johnny Johnson dan timnya bisa membentuk wajah baru bagi Bali United di musim mendatang. Apakah ini akan menjadi awal era baru Serdadu Tridatu? Kita tunggu saja sepak terjang mereka di lapangan. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.